kalian coba baca RPS yang sebelah kanan tuh hanya kebutuhan oksigen, kemudian indikasi pasien-pasien yang membutuhkan oksigen, kemudian eh, teknik pemasangan oksigen, terus apa lagi ya? Sama melakukan teknik pemasangan dikit ya. Ini jam berapa nanti kita mulai praktek? Jam 10 disatuin atau dibagi dua? Izin Bapak mulai prakteknya jam 9. Oh, jam 9. Oke deh. Berarti kita mulai Buat aja. kelasnya dibagi dua. Oh, di mana kelasnya nanti? Di demo 4 Bapak, soalnya ruang paralelnya dipakai. Demo 4 itu di mana? Di lantai Iya, 4. di lantai 4 Bapak. Kalau dari lift mahasiswa oksigenasi ya tidak akan banyak yang dibahas sebetulnya di oksigenasi ini karena memang sesuai dengan kebutuhan di RPS ya. Nah, sebetulnya fungsi dari atau kebutuhan oksigenasi itu sebenarnya di manusia itu untuk apa? Ya, yang pertama memang kita melakukan metabolisme itu butuh oksigen. Ya, nah nanti saya sepertikan eh, bentar, muncul tidak? Hmm. Muncul? Muncul Bapak. Oke. Nah, tadi kebutuhan oksigen yang pertama itu untuk melakukan metabolisme sel dan organ ya. Kenapa? Jadi gini, ini sel, kemudian ini pembuluh darah. Nah, ini nutrisi kan masuk ke sini nih ke dalam sel. Ya. Nah, nutrisi ini bisa dipecah atau dilakukan metabolisme ya, misalnya glukosa ya, glukosa ini. Nah, glukosa ini dilakukan metabolisme di dalam sel itu nantinya dirubah menjadi apa? Menjadi 36 sampai 38 ATP atau 36 sampai 38 energi, kemudian dia akan menghasilkan CO2, kemudian menghasilkan juga air, H2O. Ya, ini hasil-hasil metabolisme jika jika metabolisme itu dilakukan dengan oksigen yang cukup. Oke. Nah, sekarang oksigen yang cukup di dalam sel ya, ini dikatakan metabolisme aerob. Kalian mungkin sudah apa namanya? Sudah sempat belajar mengenai metabolisme aerob di eh, kalau anak IPA mungkin pernah belajar ya. Jadi metabolisme aerob itu adalah metabolisme yang dilakukan oleh sel dengan oksigen yang cukup ya. Oksigen yang cukup. Jadi oksigen ke dalam sel itu harus 95 sampai 100%. Ya. Ini bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat dari saturasi oksigen yang dicepit di tangan. Nah, ketika saturasi oksigen 95 sampai 100%, berarti ini menandakan bahwa oksigen yang masuk ke dalam sel itu cukup. Ingat ya, itu untuk melihat oksigen yang masuk ke dalam sel, saturasi oksigen. Ya. Nah, ketika oksigen ini bagus dengan saturasi 95 sampai 100%, makanya oksigen ini atau sel ini akan melakukan metabolisme aerob. Nah, hasil metabolisme aerob itu ada 36 sampai 38 ATP, CO2 dan H2O. Nah, sekarang kita lihat fungsi ini. Ya,
kalian bisa beraktivitas sekarang, ya, kalian juga bisa beraktivitas menulis, kemudian jalan ke kampus, kemudian jantung bisa berdetak normal 60 sampai 100, pernafasan bisa bernafas secara normal di 16 sampai 24 gitu ya. Kemudian otak juga bisa berpikir, kesadaran kalian penuh gitu ya. Kemudian kencing kalian juga normal gitu. Semuanya aktivitas normal, tidak ada lemah sama sekali ketika metabolisme ini dilakukan metabolisme aerob dengan hasil 36 sampai 38 ATP. Gitu. Kemudian ya ini ya. Nah, semua fungsi organ ini akan baik ketika ATP yang dihasilkan atau energi yang dihasilkan di 36 sampai 38. Oke, semua organ. Ya, semua organ akan bekerja dengan baik. Otak bekerja dengan fungsinya sendiri, jantung bekerja dengan fungsinya sendiri, ginjal bekerja dengan fungsinya sendiri ketika metabolisme dilakukan 36 sampai 38 ATP atau metabolisme aerob. Ya, yang lain bisa on cam nggak? Nah, kemudian selanjutnya, nah selanjutnya hasil dari metabolisme aerob itu adalah CO2. Nah, CO2 ini kenapa sih harus ada ya, tidak boleh dibuang sepenuhnya. CO2 itu dibuang ketika kalian buang nafas atau ekspirasi. Nah, di dalam tubuh itu CO2 itu harus normal di 35 sampai 45 ya. 35 sampai 45 mmHg, normalnya segini. Kalau misalnya oksigen tidak masuk ke dalam sel dengan cukup, berarti CO2 yang dihasilkan pun akan rendah. Paham ya? Nah, fungsinya CO2 itu untuk apa? CO2 itu untuk trigger otak, ya, trigger otak. Maksudnya apa sih trigger otak itu? Trigger otak itu adalah CO2 itu akan melaporkan, ya, akan menstimulasi otak untuk nyuruh paru-paru bernafas. Paham ya? Jadi paru-paru bisa bernafas itu gara-gara ada perintah dari otak. Oke, otak terstimulasi oleh kadar CO2. Jadi CO2 itu penting gak sih di dalam tubuh? Penting. Harus normal di 35 sampai 45. Supaya tetap di 35 sampai 45 berarti oksigen harus cukup. Oksigen yang masuk ke dalam sel harus cukup di 95 sampai 100%. Supaya oksigen bisa bantu sel untuk melakukan metabolisme. Metabolisme apa? Anaerob. Sehingga nantinya hasilnya salah satunya adalah CO2 gitu. Ya, sekarang kalau CO2 rendah nih, CO2 rendah di bawah 35, ya, CO2 di bawah 35, ingat berarti stimulasi ke otaknya berkurang. Makanya otak tidak akan nyuruh paru-paru bernafas secara normal. Dia akan di bawah normal ketika CO2-nya kurang. Bisa dia RR-nya ya atau respirasi rate-nya kurang dari 12 atau dikurang dari 16. Ya, nafasnya jadi kurang. Kalau nafas kurang dari normal apa namanya? Ada yang tahu? Nafas kurang dari normal apa namanya? Izin Bapak Pradipna. Oke, Bradipne ya. Nah, itu ya kenapa si CO2 itu penting karena dia sebagai trigger atau stimulator otak untuk nyuruh paru-paru bernafas. Nah, sebaliknya jika CO2-nya lebih dari 45 ya atau hiperkarbi, kelebihan CO2. Berarti apa dampaknya? CO2 akan menjadi stimulasi yang tinggi ke otak. Otak akan nyuruh paru-paru untuk bernafasnya lebih cepat lagi. Istilahnya gini, ini CO2 saya kelebihan, lebih dari 45.
Oke, otak akan nyuruh, oke, paru-paru silakan bernafas lebih cepat lagi. Karena semakin banyak nafas, semakin banyak CO2 yang kebuang gitu. Tadinya yang tinggi, ya, CO2 yang di atas 45, kemudian otak menyuruh paru-paru untuk bernafasnya lebih cepat, lebih banyak, diharapkan CO2-nya akan lebih banyak keluar. Yang tadinya tinggi jadi turun gitu. Oke, paham ya? Nah, kita harus pertahankan si CO2 ini di 35 sampai 45 gitu ya, 35 sampai 45. Kalau lebih bahayanya adalah nafasnya akan lebih cepat lagi. Kenapa? Karena otak akan nyuruh paru-paru untuk lebih banyak nafasnya. Kalau kurang, justru paru-paru akan nahan nafasnya. Gitu ya. Oke, kemudian hasil yang ketiga dari metabolisme aerob adalah H2O, adalah air. Jadi makanya kenapa sih air itu penting? Karena kita sekitar 30 sampai 40% orang dewasa itu isinya air. Kalau bayi baru lahir 60 sampai 70% itu isinya air. Tapi kalau kita dewasa ya 30 sampai 40% air. Ya, jadi kalau air kekurangan atau kelebihan itu juga bisa bikin sesak nafas gitu. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia yang digunakan yang berkaitan dengan oksigen adalah dia bisa mempertahankan hidup tadi makanya ya. Kenapa sih oksigen itu penting tadi terhadap metabolisme sel ya. Nah, sekarang kebalikannya kebalikannya jika oksigen ini kurang ke dalam sel atau kurang dari 95 ya. Kurang dari 95 apa yang terjadi? Pasien atau sel akan melakukan metabolisme anaerob. Nih, metabolisme yang dilakukan tanpa oksigen atau sedikit oksigen. Nah, sel itu walaupun oksigennya kurang ke dalam sel, sel itu harus tetap melakukan metabolisme kalau enggak meninggal. Nah, tapi metabolisme yang dihasilkan oleh sel gitu ya, itu adalah metabolisme anaerob. Nah, sekarang kita lihat apa dampaknya ketika orang tersebut, sel tersebut melakukan metabolisme anaerob dengan alasan karena oksigennya kurang gitu. Nah, hasilnya yang pertama adalah ATP-nya cuma 2. ATP-nya cuma 2. Bayangin sama kalian, gampangnya gini, ketika kalian makan satu hari satu sendok, dengan kalian 3 kali sehari gitu ya, makan nasi dengan porsi cukup. Apa bedanya? Pasti akan lemes. Ya, ya ini juga sama gitu ya, metabolisme sel juga. Bayangin aja, ini kalau cukup oksigen 36 sampai 36 energi yang dihasilkannya. Tapi kalau tanpa oksigen energi yang dihasilkannya cuma 2. Ya, cuma 2. Dampaknya apa? Dampaknya ya pasien lemes gitu. Nah, bahayanya adalah selain dia hanya menghasilkan 2 ATP, dia menghasilkan laktat. Nah, laktat tinggi di dalam darah, bahayanya apa sih? Laktat tinggi di dalam darah itu bisa menimbulkan keracunan di otak, kemudian jantung bisa berhenti, paru-paru bisa berhenti karena pasien bisa mengalami gangguan asam basa. Ya, pasien bisa mengalami gangguan asam basa. pH-nya bisa jadi asam. pH darah bisa menjadi asam, asidosis. Bahayanya paling parah yang meninggal cepat. Gitu. Laktat itu di dalam tubuh ada nggak sih? Ada, tapi harus kurang dari 2.
Kalau lebih dari dua, ya lebih dari dua, ini menandakan bahwa pasien sedang melakukan metabolisme anaerob. Berarti apa? Berarti pasien sedang kekurangan oksigen. Nah, makanya kita bisa lihat dari pemeriksaan pasien itu, kalau pasien kekurangan oksigen, lihat saja saturasi oksigennya di bawah 95 atau tidak. Terus yang kedua, yang paling menunjukkan bahwa oksigen kurang ke dalam sel adalah laktat. Kalau laktat kurang dari 2 milimol per liter, berarti ini pasien metabolismenya adalah metabolisme aerob bagus. Tapi kalau laktat lebih dari 2, sudah dipastikan bahwa oksigen ke dalam sel itu kurang. Karena laktat yang dihasilkannya berlebih. Laktat dihasilkan berlebih hanya dari metabolisme anaerob. Metabolisme yang dilakukan tanpa oksigen atau sedikit oksigen. Gitu. Bahayanya apa sih? Ya laktat ini bisa mempengaruhi keasaman tubuh, darah. pH-nya bisa jadi kurang dari 7,35. Asidosis, meninggal. Jantung jadi malas untuk berdetak, paru-paru jadi malas untuk bernafas, otak jadi turun sistem sarafnya, dan semuanya juga bisa. Akhirnya dia meninggal ketika laktat lebih dari 2 milimol. Gitu. Paham? Ada yang ditanyakan dulu nggak sampai sini? Mengakibatkan oksigen itu kurang. Apa yang mengakibatkan oksigen itu tidak cukup ke dalam sel sehingga sel melakukan metabolisme anaerob? Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah paru-paru. Ya, enak kalau di kelas mah ya bisa gambar langsung gitu. Mirip lah ya paru-paru. Nah, oksigen bisa masuk, yang pertama adalah ketika saluran nafasnya bagus. Ya, jalan nafasnya atau airway-nya bagus. Ya, apa yang mengakibatkan jalan nafasnya kesumbat? Asma, ya. Kemudian keselak, dahak, perdarahan di jalan nafas, ya, alergi, asma tadi ya, bronhospasme dan lain sebagainya, jalan nafas. Jalan nafas itu ya tempat keluar masuknya udara, oksigen dan CO2, ya, gitu. Jalan nafasnya harus bagus. Oke. Yang kedua, adalah alveolinya. Nah, di sini tuh kan ada seperti anggur ya, alveoli. Alveolinya harus bagus. Ini untuk apa? Pertukaran gas. Ya kan? Nah, alveoli yang jelek itu bentar, alveoli yang bagus itu dia harus mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Nah, itu biasanya pada pasien-pasien yang COVID atau pada pasien-pasien yang pneumonia, TBC, gambaran dari alveolinya menjadi lebih tebal. Ya, ini alveoli, ya. Nah, si lapisan ini karena dia infeksi akibat karena pneumonia, akibat karena COVID, atau misalnya pasiennya TBC, apa sih gambaran dari alveolinya? Alveolinya menjadi lebih tebal, kemudian di sini banyak sekali dahak. Ya, banyak sekali dahak. Ya, coba kalian pernah nggak tiup balon tapi balonnya yang baru? Susah kan? Susah mengembang. Nah, itu sama dengan alveoli-alveoli pasien yang TBC, pneumonia, atau pada pasien yang COVID-19. Udah mah
sudah masih lapisan alveolinya kencang gitu ya, tebel, rigid, susah banget ngebuka, ditambah lagi ada sekret. Jadi oksigen yang masuk nih, di sini di jalan nafas oksigen udah nyampe, tapi mau masuk ke sini, di sininya banyak dahak. Ya, oksigen itu masuk kemana sih? Ke Nah, pembuluh darah kapiler paru kan, oksigen nanti masuk ke sini, ya, CO2 nanti masuk ke alveoli untuk dibuang. Tapi si alveolinya susah ngembang. Harusnya dia bisa ngembang nempel ke alveoli gitu. Nempel ke kapiler paru. Tapi karena dianya rigid, dianya tebel, dianya jadi banyak sikatrik dan lain sebagainya, kemudian ketahan juga sama cair sama sekret di dalam alveoli, jadi susah ngembangnya. Makanya oksigen tidak bisa masuk gitu. Ya, kemudian selanjutnya adalah yang harus bagus. Yang harus bagus adalah nah ini di antara alveoli dan kapiler paru. Ya, jadi di antara alveoli kapiler paru, nah, di antara alveoli dan kapiler paru itu harus bersih, ya harus bersih. Nah, gini nih, saya gambarkan. Tadi ini alveoli, ya. Ini pembuluh darah. Nah, di sini ini nih, di sini tidak boleh ada cairan. Oke. Kalau ada cairan, alveoli mau mengembang jadi susah ketahan sama cairan tersebut. Ngerti? Ya, nggak boleh di sini nggak boleh banyak sekali cairan, nggak boleh karena dia harus mengembang kemudian nempel ke alveoli. Kalau di sini banyak cairan akan ketahan sama cairan tersebut. Nah, sekarang pada pasien-pasien apa yang banyak sekali cairan di situ? Yang pertama adalah infeksi paru, bebas apapun itu, TBC, pneumonia, COVID. Yang kedua adalah yang gagal jantung. Oke. Cairan gitu teh. Ya, gimana Gavara Asta? Kemudian Kata ya, selanjutnya yang gagal ginjal. Kelebihan cairan akibat karena gagal jantung atau gagal ginjal. Sehingga, nah, pasien-pasien yang seperti ini atau pada pasien yang sepsis, infeksi berat, ya, infeksi apapun yang mengakibatkan sepsis. Nah, dampak dari beberapa kasus ini, dia akan mengakibatkan apa? Dia akan mengakibatkan banyak sekali, nah di sini nih, banyak sekali cairan. Kalau cairan banyak di sini, alveoli jadi nggak bisa ngembang karena ketahan sama cairan gitu. Paham ya? Jadi oksigen nggak bisa masuk gitu. Nggak bisa masuk ke pembuluh darah, CO2 dari pembuluh darah nggak bisa masuk ke alveoli untuk dibuang gitu. Paham ya? Oke. Kemudian kasus yang selanjutnya adalah ketika ini nih bermasalah, pembuluh darahnya bermasalah. Apa pembuluh darah di sini? Arteri pulmonal. Biasanya pada pasien yang hipertensi pulmonal, ya, yang tekanan darah di arteri pulmonalnya tinggi, ya. Nah, kenapa sih si oksigen ini nih? Kenapa si oksigen ini bisa masuk? Kenapa si oksigen ini bisa masuk ya ke sini? Karena tekanan di pembuluh darahnya rendah, makanya oksigen bisa masuk ke sini, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya tekanan di pembuluh darahnya tinggi, hipertensi pulmonal, berarti oksigen akan susah masuk ke dalam kapiler paru. Ya, kapiler parunya akan menyempit. Nah, kapiler parunya akan menyempit. Yang tadinya gini, ya, melebar, dia menyempit. Oksigen nggak bisa masuk. Oke, selanjutnya. Oke, misalnya nih, misalnya
airway tidak ada masalah, alveoli tidak ada masalah, di antara alveoli dan kapiler paru tidak ada masalah, ya. Di arteri pulmonal tidak ada masalah. Oke, dia masuk ke pembuluh darah, kemudian dia masuk ke vena pulmonal. Kemudian dia masuk ke atrium. Dia masuk ke atrium mana? Dia masuk ke atrium kiri. Ya, dia masuk ke atrium kiri. Ini jantung nih. Ya, ini jantung. Ya, dia masuk ke atrium kiri. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak masalah jantung? Ya, yang pertama misalnya pasiennya gagal jantung, dia nggak bisa pompa. Kemudian yang kedua misalnya gangguan katup. Atau misalnya dia ada kebocoran jantung, misalnya PJB pada bayi-bayi baru lahir misalnya. Atau misalnya dekom ya, yang tadi ya pada ibu hamil. Oksigennya bagus sih, oksigen sudah masuk ke dalam pembuluh darah, tapi jantungnya lemah gitu. Atau misalnya pasiennya serangan jantung. Ya, gitu. Ya, akhirnya akhirnya tadi ya oksigen yang sudah masuk ke jantung kalau dia bermasalah dia sulit untuk diedarkan ke aorta. Ya, ini kan aorta ya. Aorta kemudian cabang menjadi arteri. Ya, gitu ya. Nah, ini masalah di jantung. Kalau misalnya ini udah oke, alveoli oke, ini oke, ini oke, nggak ada masalah. Udah masuk ke jantung, jantung yang bermasalah. Tetap aja pasien itu kekurangan oksigen karena yang pompa ke seluruh tubuh adalah jantungnya. Gitu. Paham ya? Oke, sekarang ya ini kita dapat satu, kemudian ini dapat dua, dapat tiga, empat, lima. Nah, sekarang yang keenam ya. Apakah ada masalah di arteri? Ada masalah di aorta atau arteri? Biasanya pada pasien-pasien yang apa? Hipertensi. Kenapa sih pada pasien-pasien hipertensi? Pada pasien hipertensi, pembuluh darahnya mengecil. Nih, vasokonstriksi. Ya bayangin aja, oksigen jalan-jalan ke sini, ya, tapi jalannya menyempit gara-gara hipertensi. Kira-kira bisa nggak oksigen itu jalannya lancar? Susah gitu, karena si pembuluh darahnya menyempit gitu. Oke, paham ya? Ya, pada kasus-kasus yang hipertensi itu pembuluh darahnya menyempit gitu. Ya. Kemudian selanjutnya masalahnya ada di pembuluh darah. Ya, yang ketujuh ya, yang ketujuh adalah masalahnya di dalam pembuluh darah. Pembuluh darahnya masalahnya apa sih? Satu, vasodilatasi. Yang kedua, vasokonstriksi. Yang ketiga, permeabilitas kapiler meningkat. Sekarang, pembuluh darahnya vasodilatasi atau terlalu melebar. Ya, pada kasus-kasus apa sih vasodilatasi itu? Pada kasus yang sepsis, infeksi, DBD. Nah, itu kasus-kasusnya adalah pembuluh darahnya melebar. Coba oksigen segitu-gitunya, ya, oksigen segitu-gitunya, tapi jalannya terlalu lebar. Kira-kira airnya sedikit, selangnya terlalu gede. Kira-kira air itu cepat nggak nyampainya ke bak? Pasti lambat gitu, karena jalannya terlalu gede.
vasodilatasi. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah pasien-pasien yang mengalami vasokonstriksi tadi, hipertensi, atau misalnya shock neurogenik. Misalnya pasiennya kecelakaan, kena di otaknya, kena di tulang belakangnya, sehingga pasiennya mengakibatkan gangguan saraf, termasuk saraf di pembuluh darah. Pembuluh darahnya mengecil, bisa aja. Oksigen susah untuk masuk, gitu. Atau pada pasien-pasien yang permeabilitasnya kapiler. Permeabilitas kapilernya meningkat. Misalnya pada kasus apa? Kasus DBD, sepsis, infeksi. Pembuluh darahnya melebar, kemudian bocor. Kan salah satu tanda DBD itu ada bintik-bintik merah ya. Ya kan? Itu gara-gara apa sih? Gara-gara plasma darah itu keluar dari pembuluh darah gara-gara si pembuluh darahnya terlalu melebar gitu. Keluar bocor. Paham ya? Nah, termasuk oksigen juga jadi berkurang gitu. Karena yang ngangkutnya jadi keluar gitu, nggak bisa truknya itu jadi keluar jalan gitu. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah masalah di isinya. Delapan adalah masalah di cairan. Ya, pasien-pasien yang hipovolum. Ya, pasien-pasien yang mengalami kekurangan cairan. Misalnya pada pasien apa? Diare, pada pasien-pasien yang perdarahan, ya, mual muntah dan sebagainya, yang mengakibatkan si pasiennya kekurangan cairan di dalam tubuh. Bisa nggak kekurangan oksigen? Bisa, gitu. Atau sekarang, kalian tahu nggak sih kalau oksigen itu, ya jawab ya, oksigen itu di dalam darah, di dalam pembuluh darah, dia bisa nyampe nggak jalan-jalan sendiri nggak sih sebenarnya oksigen itu nyampe sendiri nggak sih? Atau harus ada pengangkutnya? Ayo jawab. Zawa, Zawa jawab Zawa. Zawa, menurutmu oksigen itu bisa jalan-jalan sendiri nggak sih masuk ke dalam sel? Hmm? Bisa nggak? Izin Bapak boleh diulang nggak? Maaf. Nah, misalnya gini, oksigen itu sudah ada di dalam pembuluh darah nih. Kan oksigen itu tidak boleh di pembuluh darah ya, dia harus nyampe ke dalam sel. Nah, menurutmu oksigen itu bisa jalan sendiri nggak sih ke sel di dalam pembuluh darah? Menurut saya tidak, Bapak perlu bantuan. Perlu bantuan. Siapa yang mengangkutnya? Siapa yang menjadi truk oksigen itu sehingga oksigen itu nyampe ke dalam sel? Apa? Coba yang kesembilan. Protein, Bapak. Yang dia yang mengangkut oksigen adalah apa? Hb. Ya, hemoglobin. Nah, oksigen itu oksigen itu tidak bisa jalan sendiri. Jadi kalau misalnya Hb-nya kurang, bisa di-mute dulu itu siapa? Maya, Maya, Dinda, Maya Dinda. Ya, jadi kalau Hb-nya rendah, berarti oksigen akan diem aja di pembuluh darah. Dia nggak akan jalan ke dalam sel. Karena dia harus diangkut. Angkutnya adalah Hb. Jadi si Hb itu yang mengikat oksigen, yang nempel ya, yang dia itu selalu berduaan dengan oksigen kemudian jalan. Gitu. Jadi kalau dia tidak diikat oleh Hb, ya, dia tidak akan jalan-jalan ke dalam sel. Gitu. Hb. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ketika masalahnya ada di yang terakhir ya, di sini nih. Masalahnya ada di dalam selnya.
Gitu. 10. Ya, masalahnya ada di dalam selnya. Atau misalnya di dalam kapiler pembuluh darah. Oke, gitu. Ya. Nah, yang selanjutnya sekarang saya tadi sudah menerangkan siapa sih yang nyuruh paru-paru itu mengembangkan dadanya, menurunkan dadanya, itu siapa sih? Otak ya. Oke. Yang selanjutnya nomor 11 adalah ketika otaknya bermasalah ya, otak dan tulang belakang bermasalah, misalnya gara-gara kecelakaan, ya, gara-gara stroke ataupun yang lainnya. Sebenarnya nggak ada masalah nih dari nomor 1 sampai nomor 10 nggak ada masalah. Tapi yang nyuruhnya itu rusak gitu. Otaknya jadi nggak nyuruh untuk bernafas, ya sama aja pasien akan sesak. Paham ya? Oke, kemudian yang 12 ya, yang 12 misalnya dinding toraksnya yang rusak. Nih, dada kalian misalnya kebentur, ada luka terbuka tembus sampai ke paru-paru, itu bahaya. Ya. Atau misalnya otot dinding dadanya lemah. Kenapa kalian bisa mengembangkan dada? Karena dibantu sama otot-otot pernafasan yang ada di dada kalian. Narik dadanya supaya alveolnya bisa mengembang. Kalau misalnya si otot dadanya ini tidak bisa mengembang, si alveoli tidak bisa membuka karena dia ketahan sama rongga toraks. Rongga toraksnya nggak fleksibel gitu. Ya, paham ya? Ya, kebayang gini misalnya ini. Dada kalian kena air panas full sedada, kena air panas. Kemudian jadi lepuh-lepuh, kemudian dia jadi hitam. Kalau hitam berarti kan lapisan kulitnya jadi rusak. Ya kan? Lapisan kulit jadi rusak, dia jadi nggak elastis, bener nggak? Jadi nggak elastis. Sulit untuk apa namanya membesar mengecilnya sulit. Nah, bahayanya itu sama juga alveoli jadi nggak bisa mengembang sempurna. Kenapa? Karena ketahan di atasnya ada yang tidak fleksibel tuh, dadanya tidak fleksibel gitu. Gitu ya. Jadi kesimpulan dari gambar ini, sesak nafas atau kekurangan oksigen pada pasien itu tidak hanya diakibatkan karena pernafasannya saja yang rusak atau paru-parunya yang rusak. Banyak sekali penyebab-penyebab lain kenapa pasien butuh oksigen. Oke ya, kalian sekarang harus bisa mempersepsikan pasien yang kekurangan oksigen, pasien yang sesak, itu penyebabnya tidak hanya di paru-paru dan jalan nafas saja. Barangkali paru-parunya bagus tapi jantungnya yang jelek, atau pasiennya kekurangan cairan, atau pasiennya kekurangan Hb, atau pembuluh darahnya ada masalah, atau selnya bermasalah, atau justru otaknya yang bermasalah, atau dinding toraksnya yang bermasalah. Paham ya? Jadi sekarang persepsinya harus berubah. Tidak semuanya pasien sesak itu masalahnya di paru-paru, gitu ya. Tidak semuanya kekurangan oksigen itu masalahnya di paru-paru. Kekurangan oksigen, pasien sesak gara-gara apa? Pasien sesak gara-gara oksigen tidak cukup masuk ke dalam sel. Penyebabnya apa? Dari nomor 1 sampai nomor 12. Gitu ya.
Jadi kalian jangan berpikir bahwa pasien sesak itu masalahnya di paru-paru. Enggak. Pasien sesak itu tidak hanya ada masalahnya di paru-paru. Tapi di semuanya juga bisa. 1-12 itu bisa. Oke, ujung-ujungnya sesak nafas, butuh oksigen. Oke, paham ya? Nah, eh, kalian bisa melakukan metabolisme aerob menghasilkan 36-38 ATP gara-gara nomor 1 sampai nomor 12-nya bagus. Coba aja sama kalian HB-nya kurang. Sesak nggak? Sesak. Apalagi HB-HB di bawah 10, di bawah 8. Itu udah sesak. Padahal nomor 1 sampai nomor 12 bagus semua. Tapi HB-nya yang rendah, sesak nafas juga sama dia. Gitu. Ya. Oke, paham? Silakan capture dulu ini. Sudah? Oke. Nah, ini beberapa gangguan kebutuhan oksigen. Hipoksia. Hipoksia itu berarti kurangnya oksigen ke dalam sel. Bisa dilihat dari apa? Dari saturasi oksigen tadi 95 sampai 100. Kalau kurang dari 95 berarti pasiennya hipoksia. Takipne, nafasnya cepat lebih dari 24. Bradipne, dia kurang dari 16 atau kurang dari 12. Hiperventilasi. Apa hiperventilasi? Pernafasannya cepat ya. Ada jenisnya, ada jenis pernapasan Kussmaul. Kussmaul itu dia pernapasannya cepat dan dangkal yang dapat ditemukan pada pasien-pasien yang asidosis metabolik. Ya, tadi gangguan asam basa, laktat. Ya, oke. Oke. Nah, satu lagi saya akan membahas kebutuhan oksigen yang ini salah. Emergency. Jadi gini, kalau ada pasien, ya, kalau ada pasiennya terlihat sesak, pasiennya nafasnya ada, pasiennya nafasnya kelihatan dia tarik nafas. Apa yang harus dilakukan sama kalian? Yang pertama adalah hitung respirasi rate-nya berapa, ya, hitung respirasi rate-nya berapa. Nah, yang pertama adalah kalian hitung respirasi rate-nya dewasa 12-20 atau ada yang bilang 16-24, terserah mau pakai yang mana. Ya, anak-anak 15-30, bayi 25-50. Oke, yang kedua yang harus kalian lakukan adalah pasang saturasi oksigen nilai normalnya 95-100. Oke. Kemudian setelah itu kalian silakan lakukan pemeriksaan fisik. Ya, dengan melakukan inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Kemarin kita sudah belajar ya, apa yang diperiksa di paru, ya, di toraks itu diperiksa. Inspeksi, auskultasi, palpasi, perkusi. Ingat ya. Jadi ketika pasien terlihat sesak nafas, apa yang pertama kali dilakukan? Yang pertama adalah berapa RR-nya, ya, kemudian berapa saturasi oksigennya, kemudian silahkan cari tahu penyebabnya dengan melakukan pemeriksaan fisik, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Ini ya, berikan oksigen sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya, kalau pasiennya sesak nafas,
Kalau pasiennya sesak nafas, tapi saturasi oksigennya bagus, 95 sampai 100 berarti kan normal. Tapi pasiennya sesak, ya cukup nasal kanul 1 sampai 6 liter. Kalau nasal kanul itu sebetulnya 1 sampai 4 liter ya maksimal, bukan 6. 4 ya, 4 liter maksimal. Jadi kalau kebutuhannya 5 liter, berarti jangan pakai binasal kanul, udah nggak bisa gitu. Kemudian kalau kalian hasil pemeriksaannya adalah 90 sampai 95, berarti pasien mengalami hipoksia ringan sampai sedang. Silakan kalian berikan simple mas. Ya, simple mas 6 sampai 8 liter. Kemudian selanjutnya ketika pasiennya 85 sampai 90 berarti pasiennya hipoksia sedang sampai berat, silakan kalian pilih antara rebreathing dengan non rebreathing mas. Apa bedanya nanti pada saat praktik? Rebreathing berarti itu dihisap kembali itu ya, diulang, itu diulang, breathing itu dihisap. Berarti rebreathing itu dihisap kembali. Apa yang dihisap kembali? CO2. Berarti pasien-pasien apa yang yang harus menghisap ulang CO2? Berarti pasien-pasien yang CO2-nya rendah. Bisa dilihat dari apa sih CO2 rendah? Dari pemeriksaan darah atau nafasnya lambat. Nafas lambat itu CO2-nya rendah. Salah satu gejala yang CO2-nya rendah. Berarti kasih rebreathing. Kalau non-rebreathing berarti non-rebreathing, tidak dihisap kembali. CO2-nya langsung dibuang. Berarti pada pasien-pasien apa? Pasien-pasien yang sesak berat. Misalnya pasien respirasinya di atas 30 kali per menit, 32, 35, 40. Nah, itu berarti harus kasih non-rebreathing, Mas. Mulai dari 10 sampai 15, rebreathing 8 sampai 12. Nah, kalau pasiennya saturasinya kurang dari 85%, berarti kalian tidak bisa memberikan oksigen melalui tabung yang biasa. Karena tabung yang biasa itu ya manometernya hanya bisa diputar sampai 15 liter. Ya, berarti kalau pasien saturasi oksigennya kurang dari 85, dia hipoksia berat sampai mengancam nyawa. Harus lebih dari 15 liter sampai 60 liter. HFNC gunakannya. High flow nasal cannula. High flow nasal cannula bisa sampai 60 liter. Tapi ini menggunakan mesin HFNC gitu. Jadi tidak menggunakan oksigen biasa yang kalian mungkin pernah lihat sampai 15 liter gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini nasal kanul. Nanti prakteknya mungkin akan lebih sebentar ya. Karena kalau oksigen itu cuma sebentar sih prakteknya. Jadi kalau bisa apa yang sesi 1 sama sesi 2-nya udah standby aja lah gitu di situ di depan kelas karena nggak akan lama. Ya, nggak akan lama gitu. Paling paling juga 20 sampai 30 menit aja untuk demonya. Ya. Oke. Ini ya. Nasal kanul yang seperti ini. Nanti eh, kalian kalau masang nasal kanul suka ke belakang itu ya, ke belakang kepala ya. Nggak boleh ya, nggak boleh ke belakang kepala, harus ke depan sini. Ya. Kemudian ini simple mas. Ya, ini simple mas. Ini yang rebreathing mas. Lihat apa bedanya? Satu, tidak ada katup di sini nih. Nih, kalau di sini ada katup. Di sini tidak ada katup. Kemudian di sini juga tidak ada katup. Di sini ada katup. Gitu. Itu bedanya. Oke, nanti kita praktekkan. Nah, ini yang HFNC. Dia yang butuh oksigen lebih dari 15 liter sampai 60 liter. Nggak bisa menggunakan oksigen yang biasa. Ini namanya HFNC, High Flow Nasal Cannula.
Nah, bagaimana caranya kita memberikan oksigen? Rumusnya adalah berat badan, ya, berat badan pasiennya berapa, ya, berat badan pasiennya berapa, dikali tidal volume. Tidal volume itu 6 sampai 8 kali respirasi rate-nya berapa. Ya, misalnya nih, siapa? Misalnya Nanda ya. Misalnya Nanda berat badannya 50 ya. Berarti 50 kali ini ya. Nah, tidal volumenya pakai yang terendah dulu, 6 dulu. Kali 6, kemudian misalnya RR-nya 32. Berapa tuh? Kalian periksa RR-nya, ternyata RR-nya sesak banget, 32 kali per menit. Berarti berapa tuh? 50 kali 6 kali 32. Ya, 9.600. Ya, berarti kalau 9.600 nih 9,6 liter. Berarti butuhnya apa? Kalau di atas 8. Kalau di atas 8 ini non rebreathing mass. Ya, non rebreathing mass. Karena ini 1 sampai 4, ini 6 ini 1,4 atau 1 sampai 5, ini 6 sampai 8, ini 9 sampai 12, ini 9 sampai 15. Ya, ini hampir sama ya, hampir sama. Tapi kalian harus bisa menilai ini pasien butuh rebreathing atau butuh non rebreathing tergantung dari CO2-nya gitu. Ya. Kalau yang non rebreathing berarti CO2-nya tidak dihirup kembali. Kalau rebreathing berarti dihirup kembali. Ingat, CO2 itu tidak harus semuanya dibuang karena kita harus punya CO2 normal. Berapa? 35 sampai 45. Bukan harus 0. Kita masih butuh CO2 yang tadi. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak?